Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
ada di Bifau pada saat ini. Selamat pagi. Baiklah, mari kita terus meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dan roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bersama-sama, Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita serukan namanya yang berkuasa di dalam hidup kita. Haleluya.
penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Engkau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikan ku penyembahmu yang taat kepadamu. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikan ku penyembahmu yang taat kepadamu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikan ku penyembahmu yang taat kepadamu, selalu menyembahmu. Jadikan diriku tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai
sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu, selalu menyembahmu. Jadikan diriku tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Sungguh Tuhan, jadikan kami penyembah-Mu yang taat dan rindu menyembah Tuhan selalu dalam hidup kami. Sekalipun gelombang dan badai datang dalam hidup kami mau mengatakan kami mau tetap menyembah Tuhan. Seperti mana dalam pagi ini kami akan melihat dalam kehidupan Paulus. Dalam pencobaan yang dia hadapi, dia tetap memilih untuk kuat dan teguh di dalam Tuhan. Ya Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang datang beribadah, yang mengungkapkan isi hati mereka, keperluan mereka. Bila kiranya Tuhan, Engkau bekerja di dalam setiap kami pada pagi ini. Kami bersyukur, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kita masuk dalam berita gereja. Sila perhatikan berapa pelayanan-pelayanan dalam gereja kita. Pertama sekali kami ingin mengumumkan pengumuman yang ketiga untuk pernikahan kudus bagi Dian dan juga Talka. Mari kita berikan tepukan sekali lagi untuk mereka. Setakat ini kami belum dapat komplain ataupun bukan juga komplain. Kami tidak mendapatkan surat bertulis yang bahwa mereka ini tidak boleh dipersatukan. Jadi maksudnya pada minggu seterusnya yaitu pada 21 kita akan melangsungkan pernikahan kudus bagi mereka. Saya diberitahu bahwa mereka juga mengalu-alukan menjemput bagi Anda yang mengenali mereka yang mau datang pada pernikahan kudus mereka pada 21. Mari kita sokong mereka terus dalam doa, ingatkan mereka dalam doa khususnya untuk persiapan mereka, apapun yang perlu dipersiapkan. Selepas pengumuman ini kita akan minta Warden untuk berdoa bagi mereka berdua. Oke? Jadi seterusnya mari kita lihat pelayanan di dalam gereja kita. Jadi sila perhatikan dalam buletin ataupun e-buletin kalau ada Anda boleh mendapatkan. Dan pertama sekali kami ingin membuka peluang pelayanan untuk semua jemaat yang mau melayani, khususnya Anda mungkin kamu sudah baru tiba di Labuan tetapi di gereja yang lama kamu sudah melayani. Jadi kami sangat menggalakkan untuk Anda terlibat samalah melayani di Labuan ini. Jadi bagi Anda yang mau melayani di mungkin bagian musik, mungkin bagian multimedia,
atau apapun pembacaan Alkitab sekalipun, Anda boleh berjumpa dengan pihak gereja, berjumpa dengan staf gereja ataupun boleh berjumpa dengan saya. Dan kalau Anda boleh, mungkin Anda boleh juga menghubungi melalui WhatsApp dan sebagainya lah. Oke, supaya kami tahu dan kami boleh mengenali Anda, memberikan peluang kepada jemaat juga untuk melayani bersama-sama pada tahun ini. Dan selepas ini, selepas ibadah ini kita ada pertemuan, kita mau kasih sedikit bukan juga perlengkapan tetapi lebih kepada untuk memberitahu kembali struktur ibadah dalam Anglican supaya pelayanan lebih efektif. Jadi oleh itu semua pelayan-pelayan ibadah seperti pembaca Alkitab, pemimpin awam, usher, pasukan pujian, saya sudah beritahu hanya ada beberapa pribadi yang terlibat. Jadi sila tunggu selepas ibadah kita ada pertemuan, jangan balik cepat-cepat. Lepas ibadah kita ada pertemuan sedikit perlengkapan untuk memperlengkapi supaya pelayanan kita pada tahun ini akan lebih efektif lagi. Oke, jadi itu bagian dengan pelayanan selepas ibadah ini. Bagi Anda yang berbalik daripada kampung dan belum mendapatkan kalender diocese pada tahun ini, sila ambil ataupun sila rujuk di kaunter penyambut tetamu ataupun Anda boleh terus merujuk kepada pemimpin-pemimpin yang ada di luar nanti selepas ibadah ini supaya Anda boleh mengambil untuk satu keluarga kalender diocese kita. Sebenarnya ada beberapa pengumuman-pengumuman yang lain tetapi belum kita masukkan dalam buletin. Tapi saya mau beritahu awal saja khususnya bagi Anda yang muda-mudi. Oke? Bagi yang muda-mudi. Siapa muda-mudi di sini? Boleh angkat tangan? Oh, oke. Masih muda-mudi. Oke. Bagi yang muda-mudi, kami akan melakukan kemah muda-mudi di dalam gereja ini. Kemah muda-mudi artinya in-house camp lah dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kami akan buat kemah muda-mudi bahasa Malaysia pada 13 hingga 16 Mac. So, bagi Anda, Mac, bukan, bulan 2, sorry. Oke, 13 hingga 16 bulan 2. Mac kah? Oh Mac, oke. Saya yang salah, oke. 13 hingga 16 Mac, kita ada kemah muda-mudi yang dilakukan di gereja ini. Oke. Saya rasa sudah 7 tahun yang lalu kami pernah buat kemah muda-mudi in-house juga. Di mana dalam kemah muda-mudi itu kami buat ya lebih survive. Jadi kami mengajar muda-mudi macam mana mau masak independen. Masak, kami keroyok mereka jam 3, jam 4 pagi, kami kasih bangun, kami buat aktiviti yang lasak untuk mereka supaya mereka boleh survive dalam hidup. Jadi hari ini kita tidak mau manjakan anak-anak muda kita. Saya dilatih untuk hidup survive. Tidak, saya boleh belajar independen. That's why ketika saya sudah selepas SPM, saya sudah merantau ke Semenanjung. Boleh berdikari hidup, macam mana hidup. Jadi kita perlu mengajar anak-anak kita. Bukan hanya bermain gadget, main telepon, duduk di rumah, tunggu makan disediakan. Saya rasa itu bukan satu yang kita inginkan untuk seorang anak remaja yang meningkat. Kita mau melihat remaja yang meningkat itu dia boleh independen. Dia boleh survive dalam hidup. Amin Ibu Bapa. Jadi itu sebabnya kita mau adakan ini kemah. Jadi dalam kemah ini kami melihat bahwa kita memerlukan sahu dalam hidup anak-anak muda-mudi. Jadi sahu itu akan kuat, di mana kalau dalam kapal sahu itu akan membuatkan kapal itu stabil. Jadi demikian juga anak-anak muda, kita mau hidupnya stabil. Bukan hanya stabil dari segi rohani, tetapi dia juga stabil dari segi karakternya. Bagaimana dia di rumah, dia boleh masak, dia boleh tolong ibu, dia boleh tolong jaga adik dan sebagainya. Jadi inilah anak-anak muda yang kita mau lahirkan di gereja kita. Jadi oleh itu bagi Anda yang rasa muda-mudi, jangan risau, jangan malu. Sila bertemu dengan pemimpin kamu, Eric, dan berjumpa dengan dia dan kami akan aturkan. Nanti kami akan berikan pengumuman selanjutnya pada minggu-minggu seterusnya. Tetapi bagi Anda yang mau mengikuti, boleh terus berhubung dengan dia dan bertanya dengan dia apa yang perlu dilakukan. Jadi kita terus berdoa supaya kiranya ini akan dapat membantu anak-anak muda kita bertumbuh di dalam iman mereka di dalam Yesus. Jadi oleh itu saya rasa itu saja untuk pengumuman dan berita gereja.
Mari kita saat ini masuk di dalam doa syafaat. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa untuk pasangan yang akan bernikah, yang akan berkawin yaitu Dian dan juga Talka. Mari kita sama-sama menjemput pasangan tersebut berdiri untuk kita mendoakan. Dan mari kita yang berada di sini sama-sama menopang tangan untuk berdoa bagi mereka terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami sekali lagi mengucap syukur Tuhan di atas berkat Tuhan terhadap pasangan Dian dan juga Talka. Tuhan, kami berdoa bagi mereka berdua yang akan melangsungkan perkawinan kudus, pernikahan kudus pada 21 Januari di gereja Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati setiap persiapan mereka, apa juga persiapan-persiapan yang mereka sedang lakukan, dan juga persiapan dari segi perkawinan ataupun rumah dan juga ahli keluarga mereka yang mungkin dalam perjalanan datang ke Labuan Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati perjalanan mereka, berkati juga setiap persiapan-persiapan yang mereka sedang rancangkan dan sedang jalankan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kebahagiaan dan keceriaan buat pasangan ini Tuhan, dan biarlah cinta mereka terus mengisi hari-hari mereka selepas perkawinan mereka, baik sebelum ataupun selepas Tuhan. Kami juga berdoa kiranya agar melalui perkawinan ini bermulanya titik kebahagiaan buat mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa agar Dian dapat menjadi ketua keluarga yang menyayangi, yang sentiasa menjaga dan juga melindungi istri. Dan juga kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan bagi mereka dalam mereka menempuh ataupun apa jua cabaran yang mereka akan lalui selepas berkawin. Kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap apa juga yang mereka lakukan. Kami juga berdoa agar Dian dan Talka terus mengandalkan Tuhan dalam apa juga yang mereka lakukan, dan biarlah mereka terus bersemangat di dalam kehidupan mereka, bukan sahaja di dalam perkawinan tetapi dalam pelayanan mereka di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya mereka akan terus menjadi keluarga yang harmoni dan juga saling menyayangi satu sama lain, dan juga saling menerima kebaikan keburukan satu sama lain Tuhan, dan sentiasa berpikiran positif dalam apa jua yang terjadi di dalam kehidupan mereka selepas ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami berdoa Engkau berkati pasangan ini, berkati persiapan mereka, dan berkati juga semua orang yang pada saat ini sentiasa mendukung ataupun mendorong mereka, ataupun yang sedang membantu dalam persiapan perkawinan mereka Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pasangan Dian dan Talka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya mari kita berdoa untuk gereja kita. Bapa kami di surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kami dapat datang beribadah bersama-sama sebagai satu keluarga di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami semua dapat beribadah dalam keadaan yang baik, aman, sejuk, dan juga kami bersyukur dengan setiap dengan semua persediaan dan juga peralatan yang kami gunakan untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami, kiranya Tuhan terus memberkati dari awal sehingga akhir ibadah kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin terus berdoa untuk padri dan juga pastor yang melayani di tempat ini Tuhan. Terutamanya kami berdoa untuk Reverend Nixon yang sekarang di mana beliau sedang menyambung pelajaran beliau Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan buat dia, agar dia terus kuat bersemangat baik dalam pelayanannya dan juga dalam pelajarannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk Reverend Daniel Tuhan, dengan usianya kami berdoa kiranya Tuhan terus berikan kesehatan dan kekuatan buat beliau Tuhan di dalam dia, sehingga pada waktu ini masih rela untuk melayani
di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan dengan adanya hamba Tuhan seperti Reverend Daniel yang menjadi contoh buat kami untuk terus memberikan kami semangat di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Doni, Tuhan kiranya Engkau juga terus memberikan kekuatan dan kesehatan buat Pastor Doni, di mana beliau pada saat ini sedang merancang dan banyak juga perancangan-perancangan yang aktiviti-aktiviti jemaat yang beliau tengah usahakan. Tuhan, di dalam kesibukan beliau, kiranya kami ingin terus berdoa, berkati setiap perancangan, dan agar apa juga yang dia lakukan, rancangkan semuanya berjalan dengan baik. Berikan kelancaran juga buat setiap pekerjaan mereka dan juga staf-staf di dalam gereja yang membantu dan berjalan bersama beliau. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh badan. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan dan campur tangan di dalam urusan rawatan mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Bagi mereka yang mengalami beban di dalam hati mereka, Tuhan kami berdoa Engkau berkati, Engkau bersama mereka dan berikan kekuatan dan kesehatan juga bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini dan seluruh jemaat kami pada tempat ini ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan pertama diambil di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24 hingga 32. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernik dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dijemput berdiri untuk menghormati pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 18 sehingga 27 dan disambung Yohanes pasal 16 ayat 1. Yohanes 15 ayat 18. "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu.
Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci aku, membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam Alkitab Taurat, mereka harus genapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Maaf. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semua bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Demikianlah Injil Kristus. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang baik, berikan kami telinga yang baik, bahkan berikan kami satu sikap hati yang mau ditegur, diajar melalui firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan supaya setiap perkataan adalah datang daripada Tuhan, yang dapat membina iman jemaat, yang dapat mendorong iman kami untuk terus tetap setia dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi pada minggu ini kita melompat, sepatutnya minggu lalu kita sampai di pasal 23. Tetapi minggu ini tiba-tiba kita terus sampai ke bab 24. Sebenarnya bab 26. Sebenarnya bab 24 dan 25 dan 26 itu adalah satu cerita yang sama. Di mana itu berkenaan dengan pencobaan yang dialami oleh Paulus. Jadi pada pagi ini kita akan terus melihat dalam hidupnya seorang Paulus. Di mana kalau kita melihat daripada bab 23, 24, 25 dan 26. Kita melihat ada satu dipanggil pencobaan. Pencobaan yang besar yang dialami oleh seorang pemimpin ataupun seorang Paulus. Jadi oleh itu, apabila kita melihat keadaan yang dialami oleh Paulus, kami memikirkan bahwa pengalaman ini sangat penting untuk kita ambil. Bagaimana suatu ketika nanti yang mungkin akan membuat kita juga akan berhadapan dengan pencobaan. Di mana mungkin pada waktu kita menghadapi pencobaan dalam hidup kita, bagaimana kita dapat berdiri teguh seperti Paulus. Maka dengan itu tema pada pagi ini kita mau ambil tema ini. Karena kita melihat Paulus, dia dapat teguh dalam imannya sekalipun dia berhadapan dengan pencobaan. Kalau kita melihat Paulus, sejak dia menerima Yesus di Damsyik dan sampai pada Kisah Para Rasul pasal 26 ini. Sebenarnya ini ada satu jangka masa dalam sekitar 30 tahun. Artinya Paulus itu melayani dalam sekitar 30 tahun. Dalam hidup Kristen dia sudah menjadi Kristen selama 30 tahun. Bayangkan seorang yang sudah 30 tahun. Dan bahkan Alkitab mencatatkan pada waktu ini Paulus sudah mencapai usia yang sudah semakin tua. Artinya semakin tua dia ada banyak keterbatasan seperti tidak lagi kuat seperti dulu. Dia sudah mungkin kesehatannya sudah tidak baik. Bahkan kalau Anda melihat sebenarnya Paulus ada masalah sakit mata. Boleh dikata dia sudah rabun. Tetapi dia masih setia melayani Tuhan. Dalam pencobaan, dalam kelemahan tubuhnya dia ada sakit. Tetapi dia masih setia melayani. Hari ini berapa ramai di antara kita yang sudah lama menjadi Kristen? Siapa di sini yang sudah menjadi Kristen lebih daripada 30 tahun? Saya rasa ada yang lebih daripada 30 tahun. Tetapi mari kita belajar seperti Paulus supaya kita tetap berdiri teguh
di dalam apa yang kita percayai. Jadi apabila melihat Paulus, dia sudah meresponi panggilan dia selama 30 tahun. Semalam saya pergi ke kebaktian bahasa Inggris, secara tidak sengaja padri penguasa kita mengongsikan, Reverend Nixon dia mengongsikan, dia mendapat pertama sekali panggilan dalam hidupnya untuk melayani di gereja FCC. Tahu gereja FCC di mana? Di Semenanjung lah, Faith Christian Center. 20 tahun yang lalu. Okay? Paulus 30 tahun Reverend Nixon menerima panggilan Tuhan di FCC 20 tahun yang lalu. Sampai hari inilah maksudnya. Dan secara kebetulan saya pun menerima panggilan di gereja itu, di FCC. Tetapi 10 tahun yang lalu. Ada angka, Paulus 30, Reverend Nixon 20, saya 10 tahun yang lalu. Artinya saya sudah melayani selama 10 tahun lah dalam pelayanan ini. Jadi bagaimana Anda dan saya mau berdiri teguh di dalam pencobaan yang kita alami. Saya mau katakan bahwa dalam setiap journey ataupun dalam setiap perjalanan pelayanan seseorang itu, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak mungkin yang kamu akan alami di hadapan kamu ataupun termasuk kami. Saya boleh katakan bahwa perjalanan selama 10 tahun itu bukan satu perjalanan yang senang bagi saya. Ada banyak karakter yang perlu diubah, yang perlu dibentuk dan sebagainya. Kadang-kadang perubahan itu juga ada yang membuat kita sakit. Kadang-kadang ada perubahan itu yang membuatkan kamu sampai kamu betul-betul merasa kamu itu tidak ada apa-apanya lagi. Sehingga sampai ke tahap itu. Tetapi masihkah kita boleh bertahan di dalam pelayanan? Nah, jadi ini yang dialami oleh Paulus. Jadi Paulus ini kalau kita melihat yang dalam hidupnya, dia mengalami tentangan daripada orang yang tidak suka dengan pelayanannya. Yaitu orang Yahudi lah. Kamu bayangkan selama 30 tahun dia melayani, orang yang sama yang mau membunuh dia. 30 tahun tahu. 30 tahun ini orang Yahudi asik mau bunuh dia saja. Kejar dia pergi mana dia melayani, ikut dia, mau bunuh dia. Kamu rasa kalau kamu ada orang seperti begitu 30 tahun kemana kamu pergi, dia pun pergi sana juga. Dengan tujuan dia mau mencelakakan kamu. Masihkah kamu mau bertahan dalam hidup kamu ataupun tidak? Ini yang kita mau perhatikan dalam hidup Paulus. Amin. Bayangkan 30 tahun orang Yahudi mencoba membunuh dia. Sampai ke bab 26 ini. Paulus masih belum boleh dicelakakan. Karena Tuhan yang dia percaya tetap melindungi dan menjaga dia. Amin. Bagaimana dengan kita? Adakala kita mudah menyerah dalam hidup? Kita baru menghadapi masalah, baru jumpa masalah ini minggu ini, tetapi sudah kita bilang Tuhan tidak adil. Di mana Tuhan? Pernah ada pengalaman seperti begini? Kita seringkali bersungut-sungut dalam hidup kita. Baru dapat sedikit tentangan, ujian dalam hidup, kita sudah mulai goyah dalam iman kita. Bila kita dapat sakit, kita katakan, Tuhan tolong saya. Kita berdoa, tetapi doa kita seakan-akan tidak dijawab Tuhan. Adakah kita masih boleh teguh dalam pencobaan ini ataupun tidak? Kita lihat Paulus, 30 tahun. Dia mau dibunuh, dia ada sakit. Kalau kamu belajar tentang Paulus itu sebenarnya orang yang kakinya itu dia ada masalah physical juga, kakinya itu orang bilang apa nih? Apa panggil kalau kaki satu mendepan panggil bukan tempang apa? Tempang Lebih kurang lah satu panjang satu pendek kaki dia. Jadi kamu bayangkan bagaimana seorang Paulus ada keadaan seperti begini, setia masih melayani. Hari ini kita, kamu dan saya, jika suatu masa nanti Tuhan ambil salah satu anggota tubuhmu, masih mau melayani? Bukan saya minta-minta, bukan saya berdoa, itu semua.
Kalau Tuhan ambil, kalau diizinkan Tuhan, Tuhan ambil sebelah tanganmu. Mungkin kena kemalangan. Dan tinggal sebelah tangan saja. Masih mau memberi hidupmu melayani Tuhan? Ini satu soalan ataupun satu keadaan yang perlu kita pikirkan di hadapan. Ketika Tuhan ambil kesehatan kamu. Tuhan ambil, Tuhan berikan kamu penyakit seperti Ayub. Pernah dengar cerita Ayub? Tuhan ambil kesehatan Ayub. Apa Ayub katakan? Saya masih mau setia kepada Tuhan. Jika telau hari ini Tuhan ambil kesehatan kamu. Ada banyak orang yang pernah saya dengar. Tuhan izinkan penyakit kanker dalam hidup mereka. Tuhan ambil kesehatan mereka. Tapi adakah ini mengubah iman kita kepada Tuhan? Ini yang Paulus ingin kita lihat. Jadi ini yang saya ingin kongsikan hari ini. Supaya kiranya Tuhan akan menguatkan. Supaya kiranya Anda dan saya dapat berdiri teguh ketika kita menghadapi pencobaan seperti ini. Jadi pertama, bagaimana supaya kita dapat berdiri teguh? Ialah bertekun di dalam iman. Ini sangat penting dan sangat perlu dalam hidup kita. Mengapa perlu bertekun dalam iman? Kalau kita lihat cerita dalam pasal 24, 25 dan 26. Di sini Paulus diperhadapkan dengan 3 pemimpin ataupun 3 penguasa. Yaitu di pasal 24 dia dihadapkan dengan Felix. Di pasal 25 Paulus diperhadapkan dengan Festus. Dan di pasal 26 dia diperhadapkan dengan Agrippa. Ketiga pemimpin penguasa ini berhak dan boleh membuat keputusan untuk membunuhnya kalau mereka mau. Tetapi Paulus di sini apa yang kita dapat lihat? Dia ada kekuatan ketika dia ditanya. Ketika Felix bertanya kepada dia, "Mengapa kamu memberitakan Yesus?" Jadi Paulus ada kemampuan untuk menjawab. Dia ada kemampuan untuk mengungsikan imannya kepada Felix, Festus dan juga Agrippa. Apa yang ditanyakan tentang Paulus? Dia tanya, "Mengapa kamu memberitakan tentang Yesus?" Mungkin soalan yang sama mungkin kamu akan ditanya nanti di luar sana. Mungkin orang akan tanya kamu, sekiranya ada orang yang datang kepada kamu dia tanya, "Mengapa kamu jadi Kristen?" Apa yang akan kamu jawab? Sekiranya kawan-kawan kamu, kawan-kawan satu sekolah, pelajar-pelajar sekolah, sekiranya cikgu kamu, tutor kamu, tanya kamu, "Mengapa kamu percaya kepada Yesus?" Apa yang akan kamu jawab? Sekiranya kamu ditanya soalan-soalan seperti begini. Adakah kamu punya kemampuan untuk mengungsikan imanmu kepada orang yang bertanya kepada Anda? Sekiranya kamu ditanya, "Mengapa Tuhan Allah yang kamu sembah di dalam kitab perjanjian lama itu jahat dan membunuh?" Apa jawaban Anda? Bagaimana kamu menjawab? Sedangkan kita kenal Allah kita adalah Allah yang pengasih. Allah itu kasih. Tapi dalam kitab perjanjian lama, saya bukan mau mengajar kamu untuk mempersoalkan. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana untuk menjawab jika ditanya, "Mengapa Alkitab perjanjian lama Tuhan membunuh?" Di mana kasih Tuhan? Lalu bagaimana Anda menjawab? Itu sebabnya kita perlu ada satu sesi dipanggil apologetik. Kita perlu tahu bagaimana untuk mempertahankan iman kita. Sekiranya kamu ditanya-tanya soalan, "Mengapa kamu menjadi Kristen?" Apa jawaban kamu? Bagaimana Anda mengungsikan imanmu? Jika kita baca di pasal 26, ayat 12 sampai 23. Agrippa bertanya kepada Paulus. Dan Paulus memberitahu kepada Agrippa dengan detail, "Saya menjadi Kristen sebab saya bertemu dengan Yesus." Apa? Nanti kamu baca panjang itu, jadi saya tidak dapat baca daripada ayat 12 hingga 23. Paulus bagi tahu dalam pertemuan dia, ketika saya pergi ke Damsyik, ketika saya mau coba membunuh
Di sana saya melihat satu cahaya. Dan ketika cahaya itu datang kepada mata saya, lalu saya menjadi rabun, saya tidak dapat melihat. Lalu ada, sambil cahaya itu datang, ada satu suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Paulus ketika dia ditanya tentang iman dia, mengapa dia menjadi Kristen, dia memberitahu bahwa dia telah menemui Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Mengapa kamu menjadi Kristen? Takkan kamu mau jawab, saya jadi Kristen sama ibu dan bapak saya jadi Kristen. Ya itu betul. Tapi lebih daripada itu, ceritalah tentang iman Anda secara pribadi dengan Tuhan. Kongsikan imanmu. Saya menjadi Kristen karena suatu ketika saya sakit, ada seorang hamba Tuhan datang berdoa dan menyembuhkan. Dan saya percaya itu kuasa Tuhan. Maka itu saya menjadi percaya. Mungkinlah kan kesaksian seperti begitu. Saya memang menjadi Kristen sejak kecil karena ibu bapak. Tetapi saya percaya Yesus ketika usia saya 20 tahun. Dan di sanalah saya menerima panggilan Tuhan dan melayani sepenuh masa. Bagaimana dengan Anda? Ada kesaksian? Jadi untuk kita bertekun dalam iman kita, seperti yang saya kata tadi, kita perlu ada kemampuan untuk menceritakan kehidupanmu kepada orang lain. Selain daripada kita punya kemampuan untuk mengongsikan hidup kita kepada orang lain, kita perlu juga ada kemampuan untuk menjawab dan juga mempertahankan iman kita. Kalau kita dipertanyakan tentang iman kita sebagai orang Kristen, saya rasa hari ini ada banyak orang yang tidak dapat menjawab jika ditanya mengapa kamu menyembah 3 Tuhan. Saya rasa itu satu soalan yang banyak orang tidak akan dapat jawab dengan baik. Jadi oleh itu kita perlu mempelajari firman Tuhan dalam hidup kita. Anda dan saya, kita perlu belajar firman Tuhan ini, baca firman Tuhan ini. Hadam firman Tuhan ini. Kaji kalau boleh. Setiap perkataan yang ada dalam firman Tuhan ini kalau boleh pertanyakan. Pikirkan. Tanya ulang-ulang. Kenapa? Apa sebabnya? Belajar konteksnya. Belajar latar belakangnya. Maka kita akan dapat mengerti. Bukan saja seorang pastor, padri yang belajar Alkitab. Jemaat hari ini pun boleh belajar. Anda boleh belajar. Boleh masuk ke YouTube, belajar tentang dasar-dasar teologi dan sebagainya. Karena itu akan membantu Anda untuk mempertahankan imanmu ketika kamu ditanya. Maka itu kamu dapat menjawab. Jangan bila ditanya, mengapa kamu menjadi Kristen? Dah tahulah aku tuh. Tiba-tiba saja karena panggilan masuk Kristen, aku pun masuklah. Ataupun ada yang kan ada yang, mengapa kamu masuk Kristen? Oh saya mau jadi Kristen sebab kalau di Anglican, kalau jadi Kristen, ada tanah kubur disediakan. Itu bukan satu jawaban yang baik, ya, tapi memang itu advantage yang kamu ada. Tetapi itu bukan satu jawaban yang baik kenapa kita menjadi Kristen. Amin. Ada yang mau jadi Kristen sebab mau kawin? Ada juga. Saya pernah menemui ada orang seperti begitu. Dia mau kawin, dia mau jadi Kristen. Tapi puji Tuhan, sewaktu dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Yesus. Ada orang seperti begitu? Ada. Tetapi bagi kita yang memang dilahirkan daripada Kristen, mengapa kamu menjadi Kristen? Jadi kongsikan iman kamu. Kalau orang tanya, yakin, kasih tahu. Inilah pengikut Yesus yang kuat supaya ketika dalam pencobaan kamu dapat menjawab dan mempertahankan iman kamu. Dan apa yang paling penting, mengapa kita perlu bertekun dalam iman? Sebab ini sebenarnya adalah satu kesempatan. Kesempatan apa? Ketika kamu mengongsikan iman kamu, ketika kita mengongsikan kesaksian hidup kita, sebenarnya kita sedang menginjil. Kamu sedang memberitakan Tuhan di dalam hidupmu. Ketika Paulus mengongsikan hidupnya,
Saya mau bacakan ayat Kisah Para Rasul 26 ayat 27 hingga 28. Ketika Paulus mengungsikan di sini kepada Agrippa, Paulus berkata, Kisah Para Rasul 26 ayat 27 dan 28. Sini saya baca. Percayakah engkau, Raja Agrippa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agrippa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Paulus mengambil kesempatan ketika dia diperhadapkan dengan Raja Agrippa, dia mengambil kesempatan ini untuk memberitakan tentang Yesus. Dia mengambil kesempatan ini untuk mengungsikan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bila dalam hidupnya dia menemui masalah, dia merasa masalah itu akan membebani hidupnya sehingga dia mungkin tidak akan dapat survive lagi dalam hidupnya. Kalau kita melihat Paulus di sini, dia melihat masalah dan pencobaan itu sebagai satu peluang untuknya memberitakan Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Setiap masalah yang kita alami dalam hidup kita, apakah pendekatan yang kita ambil dan apakah pendekatan yang kita selalu terapkan dalam hidup kita? Kalau kita melihat Paulus ini mengambil pendekatan, setiap langkah, setiap masalah, setiap pencobaan adalah peluang untuk memberitakan Tuhan dalam hidupnya. Paulus mengambil peluang ini memberitakan Yesus kepada penguasa-penguasa yang bertanya kepadanya. Jadi dia menjadikan masalah dan pencobaan sebagai peluang untuk bersaksi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika nanti kita menghadapi pencobaan, seperti saya katakan tadi, mungkin Anda pernah kesehatanmu Tuhan ambil. Tuhan ambil kesehatan kamu. Tetapi ketika Anda bergantung kepada Tuhan dan Tuhan izinkan kamu disembuhkan, ambillah peluang itu untuk berkongsi, bersaksi bagaimana Tuhan melakukan mukjizat dalam hidupmu. Mungkin satu ketika dahulu Anda pernah mengalami satu sakit, secara tiba-tiba kamu sakit. Tuhan ambil kesehatan kamu. Lalu kamu dalam perjalanan ini Tuhan juga memberikan kamu pemulihan. Fungsikanlah, saksikanlah mukjizat Tuhan itu dalam hidup kamu. Amin. Inilah peluang yang diambil oleh Paulus karena dia bertekun di dalam imannya. Selain daripada itu, bagaimana kita dapat berdiri teguh dalam pencobaan, yaitu melalui iman dan pertemuan dengan Yesus. Jadi sangat penting bahwa iman kita perlu selalu melekat di dalam Tuhan. Jadi seseorang yang punya iman di dalam Tuhan, dia akan bersemangat. Dia akan bersemangat dan berkomitmen dalam pelayanannya. Berbeza dengan orang yang tidak meletakkan imannya di dalam Tuhan. Sekalipun kita tahu tadi, saya sudah kongsikan, Paulus itu sudah mencecah di usia yang sudah tua, lanjut usia lah. Oke? Sudah lanjut usia. Dia punya keterbatasan dari segi fisikal. Dia juga ada penyakit. Tuhan izinkan dia melalui semua ini. Tetapi dia masih bersemangat dan berkomitmen untuk melayani. Saya tidak mau merujuk kepada sesiapa, tetapi secara umum. Secara umum, saya katakan secara umum. Hari ini ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, selalu memberikan pelbagai alasan dengan keterbatasan yang mereka ada. Bukan saya katakan tanpa belas kasihan untuk melihat kamu sakit dan sebagainya. Tetapi ada waktunya kita perlu belajar seperti apa yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab. Dalam keadaan yang terbatas, lemah, mereka masih mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Saya mau menggalakkan kita, mendorong kita kalau kita boleh mencapai level iman seperti apa yang mereka lakukan. Jadi ini kita tahu bahwa mereka betul-betul
bersandar kepada Tuhan. Dan mereka tahu Tuhan yang akan mengawal setiap langkah-langkah mereka. Saya rasa saya pernah kongsikan di sini. Saya pernah kongsikan waktu saya kecil, ada Reverend Daniel di sini. Waktu itu dia melayani di Kuala Penyu. Dan saya melayani sebagai pemain musik waktu itu. Di waktu yang sama untuk melayani ujung minggu Ahad untuk kebaktian. So, waktu itu Pak saya main gitar kan. Saya satu orang saya main gitar. Belum ada pemain lain. Dan waktu itu juga datuk saya meninggal dunia. Dan saya perlu membuat pilihan tahu. Seorang anak yang masih belum tahu apa-apa. Saya hanya tahu saya perlu melayani Tuhan karena saya mengasihi Tuhan waktu itu. Dan saya perlu membuat pilihan. Pada waktu kebaktian Ahad, datuk saya meninggal dan saya perlu melayani di gereja. Kamu rasa apakah pilihan yang perlu saya lakukan? Tinggalkan pelayanan, saya katakan kepada Reverend Daniel, Reverend, datuk saya meninggal, saya sedang bersedih, saya tidak mau pergi melayani. Dan kamu boleh tanya dengan Reverend Daniel, hari itu saya tinggalkan rumah, bukan karena saya tinggalkan keluarga, tetapi saya buat pilihan, saya pergi gereja melayani, lalu saya kembali ke rumah untuk bersama keluarga. Kamu ingat senang gak? Senang gak buat keputusan begitu? Ada ahli keluarga yang cakap, ini kamu tahu lah di kampungan, ada orang cakap anak kurang ajar. Dia tidak hormat orang tua. Kenapa dia sanggup tinggalkan keluarga yang sedang bersusah, dia pergi gereja untuk melayani. Tetapi saya mau memahami satu prinsip, mengutamakan Tuhan di dalam pelayanan. Jadi saya harapkan ini satu dasar yang kita boleh bina di dalam kehidupan umat Tuhan. Jadi mari kita punya dasar yang seperti ini. Bukan karena saya mau kamu tiru apa yang saya buat. Tetapi saya belajar daripada ini. Ini dibentuk dalam hidup saya sejak kecil. Jadi hari ini mari kita coba membina dasar ini. Apa yang sebenarnya menjadi keutamaan dalam hidup kamu? Sekiranya ada dua pilihan. Satu pelayanan. Dan ada satu lagi dari dunia. Mungkin masalah. Mungkin juga jemputan kawin atau sebagainya. Mana yang kamu pilih? Melayani atau yang satu? Pilihan di tanganmu. Kamu yang menentukan. Padri tidak akan paksa kamu. Tuhan tidak akan paksa kamu. Tapi yang menentukan ialah Anda. Itulah sikap hatimu nanti di hadapan Tuhan. Jadi Paulus, dia bersemangat. Dan dia berkomitmen sebab dia tahu dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Semua ini terjadi karena dia mengalami satu pertemuan dengan Yesus. Dia ingat bahwa dia bertemu dengan Yesus, Tuhan menyelamatkan dia. Dia daripada seorang pembunuh, seorang yang berdosa, yang menganiaya orang Kristen. Dia tahu bahwa waktu dia buat jahat, dia banyak kesalahan dia lakukan ketika Tuhan yang menyelamatkan dia. Maka pada hari itu dia membuat keputusan. Saya mau mendedikasikan hidupku kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, Paulus adalah salah satu, bukan juga bilang saya mengidolakan Paulus. Tetapi Paulus adalah salah satu yang memberikan motivasi banyak dalam pelayanan saya. Sebab saya melihat bagaimana Paulus itu susah. Dia dipukul, dia disiksa. Kamu tahu ketika dia mau melayani pergi misi, dia jalan di hutan, mungkin dia jalan kaki, apa dia katakan? Ketika dia berjalan dalam pelayanan, dia berhadapan dengan penyamun. Dia berhadapan dengan binatang-binatang buas. Kan? Saya belum pernah lagi pergi melawat, jumpa singa, jumpa harimau, belum pernah. Kan? Tidak ada. Itulah sebabnya kenapa kita tidak seaktif, sekomitmen apa yang Paulus lakukan dahulu. Belum ada kereta dahulu.
Kan? Mungkin kalau dia limpas licak-licakan, tidak tahu macam mana, limpas sungai macam mana. Tapi kenapa mereka komitmen? Sebab mereka bertemu dengan Yesus. Jadi maka itu mendorong saya bahwa bila melayani kita perlu komitmen. Utamakan Tuhan. Selebihnya Tuhan akan menyediakan. Amin. Itu kita perlu percaya dan pegang dalam pelayanan. Dan itu yang saya pegang. Dan saya percaya hari ini kenapa kita tidak keluar seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Mengapa kita tidak keluar untuk melawat sedangkan di Labuan ini tempat yang senang untuk melakukan pelayanan lawatan. That's why pada tahun ini saya katakan kepada semua staf, mari kita keluar melawat. Kita lawat semua jemaat. Kalau kami boleh lawat itu pelajar Kemel, kami akan lawat itu satu dom kami pergi. Tapi tidak diizinkan, tidak apa. Nanti kami ada kesempatan, kami nyanyi di gate saja lah, boleh kan? Melawat itu penting, karena itu menunjukkan bahwa kita melayani, berkomitmen di dalam pelayanan kita. Sebab mengapa? Sebab pertemuan dengan Yesus itulah yang mendorong kita untuk bersemangat dengan melayani. Bagaimana dengan Anda? Itu kami atau saya, bagaimana dengan kamu? Ketika Anda bertemu dengan Yesus, apakah semangat yang kamu ada hari ini untuk melayani Tuhan? Ketika gereja memberikan cabaran, ketika gereja membuka peluang untuk pelayanan, sanggupkah kamu mengambil peluang ini, cabaran ini untuk melayani? Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah bertemu dengan Tuhan. Mari kita hari ini memberikan hidup kita untuk melayani. Ya, memang dalam pelayanan ada penderitaan. Kalau kita melihat dalam situasi Paulus di sini, dia menderita. Seperti saya katakan tadi, selama 30 tahun orang Yahudi selalu ikut dia. Kemana Paulus pergi, orang Yahudi ikut dia. Dengan tujuan untuk mencelakakan dia. Kalau Anda membaca di pasal 24 ayat 27. Saya bacakan sini ya. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Bayangkan dalam masa 2 tahun, Paulus itu tidak pernah buat apa-apa kesalahan. Hanya tuduhan karena dia memberitakan Yesus. Kamu bayangkan 2 tahun dia ditangkap di dalam jail. Masihkah mau tabah dalam penderitaan kalau Anda alami seperti ini? Kamu pernah dengar apa akan berlaku kepada orang yang ditangkap di dalam penjara karena iman? Pernah dengar, pernah tengok kesaksian Yusuf Roni? Ketika saya mendengar ini, saya pergi buka di YouTube. Saya pergi mendengar tentang kesaksian Yusuf Roni. Yusuf Roni kongsikan, kamu tahu di dalam penjara itu kamu tidak ada apa-apa. Kamu akan dipukul, apalagi otak kamu akan coba dicuci dan sebagainya. Makanannya bukan bagus. Dan apalagi kamu akan mendapat tentangan daripada kawan-kawan sesama di situ yang tidak suka dengan kamu. Jadi apa akan berlaku dengan kamu? Kamu akan disiksa dan sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan penjara yang ada di Malaysia lah. Kalau kita dengar kesaksian daripada Perdana Menteri kita, macam mana keadaan di situ? Sangat menyedihkan. Kamu bayangkan Paulus 2 tahun di situ. Tetapi dia masih boleh berdiri teguh dalam pencobaan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita tabah. Kita terus tabah dalam penderitaan kita. Saya tidak tahu apakah penjara yang ada dalam hidupmu saat ini. Mungkin kamu tidak akan dimasukkan di dalam jail. Tetapi mungkin ada satu perangkap yang menangkap kamu. Yang mengikat kamu sama bertahun-tahun. Sehingga kamu tidak boleh keluar. Ada orang yang diikat dari segi nafsu-nafsu. Okay? Seperti nafsu berjudi. Kamu diikat oleh nafsu dalam nafsu berjudi. Sehingga kamu mau keluar tapi kamu tidak boleh keluar.
Ada orang yang diikat oleh nafsu-nafsu seperti berkaitan dengan hal seks. Dia tidak dapat keluar daripada itu. Terperangkap oleh kedagingannya. Bagaimana kamu mau terus tabah dalam penderitaan? Dan yang paling penting sekali adalah mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan bertemu dengan Tuhan. Nah, saya sebagai kesimpulan, saya mau kongsikan ini ada satu cerita yang sangat penting di pasal 24. Sementara worship team sediakan kita, nanti kita akan menyanyikan satu lagu respon. Di sini kita melihat di pasal 24 ayat 22 hingga 27. Jadi kamu boleh buka Alkitab kamu dan kamu terus lihat. Nah, Felix ini adalah orang yang tahu tentang Tuhan. Oke, kalau saya baca ayat 22 di sini kata, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Oke. Jadi Felix ini mengenal Tuhan. Dia tahu siapa itu Tuhan. Dan dia ada seorang istri. Ayat 24. Istrinya adalah seorang Yahudi. Dan kalau kita belajar dan kalau kamu sedikit kaji tentang siapa ini Felix. Sebenarnya Felix ini adalah orang Roma. Kalau dia adalah orang Roma, dia pasti ataupun kemungkinan besar dia ada istri orang Roma. Dan di sini ayat 24 memberitahu dia ada istri lagi orang Yahudi. Artinya dia ada istri lain. Maka dengan itu, ketika Paulus mengetahui ini, kamu mau lihat ayat 25. Paulus menegur Felix. Ayat 25 dia katakan, Paulus memberitahu. Paulus bercakap tentang kebenaran hidup. Paulus bercakap tentang penguasaan diri. Dalam buah-buah roh kan. Artinya Felix ada masalah etika. Dia bukan hanya ada satu istri, mungkin lebih daripada satu. Itulah sebabnya ketika Paulus bercakap, Felix menjadi takut. Ketika Felix ditegur, ketika Felix dosanya dikatakan oleh Paulus, dia menjadi takut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Felix? Dia tahu dia buat dosa. Dia ditegur oleh Paulus tentang dosanya. Tapi apa dia buat? Dia tidak bertobat. Jadi saya mau jadikan ini sebagai respon kita hari ini. Ketika Anda membaca Alkitab, Tuhan menegur dosa kamu. Ketika kamu mendengar satu khotbah yang disampaikan seperti ini, Tuhan menegur dosa kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Termasuk saya. Ketika saya membaca Alkitab, Tuhan menegur dosa saya. Adakah kita memilih merendahkan diri kita dan bertobat seperti Paulus? Ketika Paulus bertemu dengan Tuhan di Kisah Para Rasul 9, Tuhan menyatakan dosa Paulus. Tuhan berkata, engkau yang menganiaya aku. Saulus, Saulus, kamu telah membunuh, kamu telah menganiaya orang Kristen. Tuhan menyatakan dosa Paulus. Tetapi Paulus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada semua jemaat yang ada pada pagi ini. Ketika Tuhan menyatakan dosa kita melalui firman Tuhan, rendahkanlah diri kita dan bertobat. Firman Tuhan mengatakan, orang yang sombong tidak akan melihat Tuhan. Sekiranya kita masih
ada sikap sombong. Kita katakan, saya tidak buat salah, itu bukan salah saya. Dan kita tidak mau mengakui, dan kita tidak bertobat, kita tidak akan mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Be humble. Jangan rasa kamu betul dan kita mau menang. Ada satu statement katakan, ini bukan bercakap tentang menang kepada argumen, tetapi ini bercakap tentang menang akan soul ataupun jiwa kita. Mana yang Anda mau? Anda menang Anda dapat memberitahu mahkamah ataupun orang lain tentang siapa kamu dengan kenyataan-kenyataan, ataupun Anda mau menang dan menikmati hidup bersama Tuhan. Jadi saya rasa itu yang Paulus coba lakukan. Paulus bukan mau menang dalam argumen, tapi dia mau menang bahwa dia adalah orang yang benar di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, sekiranya hari ini firman Tuhan ada menyatakan di lubuk hatimu, mengatakan, sedarlah apa yang sudah kamu lakukan. Waktu lagu ini dinyanyikan, nyanyikan itu sebagai respon dan doa kamu, bahwa kamu mau kembali kepada Tuhan dan bertobat daripada segala dosa yang kita lakukan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita pada firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku